Kalau Indra Sapri nanti lawan Timor Leste, Witan diistirahatkan, Beckham dulu main di kiri. Witan, di saat Witan pegang omongan saya, dia akan ngegolin. Wow, menarik nih. Ini Anda lagi-lagi Witan terus. Ada apa ini dengan Witan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta sepak bola. Kali ini kita masih dengan Bung Eki. Untuk pecinta sepak bola seluruh Nusantara, dimanapun di mancanegara, kita harus selalu support Timnas Indonesia U23 dalam SEA Games Kamboja. 32 tahun SEA Games dari Kamboja. Kita menang pesta gol 5-0. 4-0 5-0. 4 kayaknya. Oh, 4-0. Yang 4 apa 5? 4 kayaknya. Oh, kalau skor ya kita unggul sangat, berarti kita sudah ini Pak Eki sudah berada di menuju semifinal ya. Satu kaki lah. Dan sebelum Pak Eki berkomentar, ini agak mencengangkan bagi saya. Kukira prediksi Anda ini akan meleset. Tetapi nampaknya Anda ini titisan dari Coach Justin. Titisan Coach Justin. Wow. Saya excited sekali nih. 25 tahun di Banten. Wow, iya benar Pak Eki dari Banten ya. Bahaya sekali ya Pak Eki ya. Tapi ya emang kalau ini ya untuk penonton yang belum tahu, pergantian formasi dari Dewangga dari kanan dari kiri, kemudian beliau mengatakan bagusnya di defensif, menggantikan Ananda, Bung. Ya, Ananda. Benar. Nanti ada video, nanti ada di ini. Wow, benar sekali. Pertandingan di tanggal 4 Ananda, kalau saya jadi Indra Sapri, saya akan mencadangkan Ananda. Dewangga saya tarik ke tengah. Terus ini satu lagi. Kalau seandainya penalti dari Rizky Ridho yang kemarin diambil oleh Sananta, mungkin kejadiannya bakal sama, Bung. Sananta 2 gol. Ini di luar dugaan kembali. 2-0. 2 Sananta 2 gol. Kenapa sih harus Rizky Ridho? Kenapa enggak Ramadan Sananta? Itu kalau Ramadan Sananta. Oke. Mental si Ramadan Sananta bakal jadi top skor. Kemudian dari sayap, gol dari Mbappe itu Fajar Faturrahman sangat amazing. Mbappe bisa, Eder bisa, itu gol yang sangat amazing. Kemudian dituntaskan oleh Titan. Dan striker. Oke. Ini berarti 5 entah berapa. Lupa lagi Pak Eki. Marcelino Sananta 2. Marcelino sebagai pembuka. Marcelino Sananta 2 berarti 4. 5 gol. Menarik. Pesta gol 5 gol. Ini saya terlalu fokus dengan ini beliau apa namanya bisa dibilang analisanya ini sangat tepat untuk pertandingan kali ini. Mungkin juga nanti ada lagi kalau berkenan untuk hadir lagi di Akasis. Ya asal saja. Oh iya, oke. Tidak transfer aja. Oke, siap. Bung Eki time. Dan ini jalannya pertandingan ini saya serahkan kepada Anda. Gimana Bung pertandingan kali ini antara Indonesia versus Myanmar, dengan Myanmar padat. Myanmar hanya jeda 2 hari Bung. 2 hari lawan Timor Leste, kemudian lawan kita. Kita jeda istirahatnya 5, diuntungkan. Analisa Anda Bung dengan pergantian semuanya. Ya benar Bung Akasis. Kemarin ya prediksi, sebenarnya bukan prediksi sembarang prediksi, terawangan bukan sembarang terawangan ya. Oke. Soalnya itu makan ngelihat dari karakter permainan, karakter kebutuhan tim di posisi tersebut kan gitu. Berarti Anda sudah lama mendalami Indra Sapri ini, mungkin bisa saja itu Bung. Apakah Anda menilai dari karakter Indra Saprinya atau melihat dari individu pemain-pemainnya? Balik lagi, Indra Sapri punya sistem punya sistem yang udah mulai berjalan. Mau siapapun permainnya, siapapun itu yang patut dicari sama Indra Sapri pasti pemain yang serba bisa. Seperti Dewangga tengah bisa. Back center back bisa. DMF bisa, back kiri pun di saat Arhan dia pasti bisa. Tapi dia agak sedikit kurang dalam segi menyerang ya. Nah itu plus minus lah ya. Oh iya, plus minus. Kita nggak bisa satu pemain harus bisa menyerang jago, bertahan jago. Itu kan di SDM-nya manusia di Indonesia kita nggak bisa semuanya harus bisa semua. Itu pasti kayak De Bruyne pun fokusnya di depan ya gitu. Benar. Dia tidak bisa bertahan ya. Bisa bertahan kan gitu. Di Dewangga fokus bagus lah untuk pemotongan bola, untuk duel one on one, untuk ngebaca bola, tapi untuk mengalirkan bola itu bukan tugas Dewangga.
Tugas Dewangga memotong bola dialirkan ke si nomor 14. Siapa itu? Taupan. Taupan. Itu ke Taupan gitu. Gimana, Bu? Berbeda sama yang formasi kemarin. Kenapa kemarin menyarankan ya? Iya. Dewangga dinaikin, kenapa? Karena saya melihat ada Ferrari di belakang. Ferrari nggak main, berarti kan kalau Ferrari main, daripada kita mengorbankan Ferrari, mending kita mengorbankan salah satu antara Beckham dengan Marcelino. Benar tepat, itu yang dibahas juga itu, Marcelino dan Beckham. Menurut Anda error kalau dimainkan bareng, benar ya, terbukti lagi, Bung. Terbukti karena satu karakter, satu posisi playmaker, kecuali si Beckham ke sayap kiri gitu. Nah di situ sayap kiri. Oh berarti yang di posisi Witan. Ada Paduka Witan. Itu susah di Maharaja ya. Maharaja Lord nggak bisa. Rada susah lah untuk digantikan. Oh berarti apakah karakter Witan, meskipun kita bisa melihat dari ini, masih kita bahas yang sebenarnya sudah dibahas di Persija Jakarta, peluang-peluang tidak gol. Tadi juga ada peluang dari Witan. Ya emang seperti Manchester United lah, berbagai pelatih pergantian, namun Lord Maguire masih tetap dimainkan. Saya bukan nggak suka karena kepribadiannya Witan. Saya bukan karena personal. Witan untuk individu bagus, sangat bagus. Untuk bocah-bocah. Kekurangan Witan cuma satu, mengambil keputusan. Kapan waktu dia ngoper, kapan dia waktu ngegocek, kapan dia untuk ambil keputusan, itu yang selalu terlambat. Seadanya, Bung, itu bisa diperbaiki oleh Witan. Witan akan seperti apa menurut Anda? Witan kalau itu bisa diperbaiki, itu akan lebih jauh berkembang. Dia akan cocok masuk ke Eropa. Benar. Nah, kita lihat di babak pertama, terlepas dari gol dia, skor di 5-0. Kita lihat di babak pertama cuma 2 gol. 2 gol pun itu harus ada titik temunya ada di Marcelino, pemecah kebuntuannya. Tapi kita lihat permainan di babak pertama itu kurang cair dibanding babak kedua. Kenapa, Bung tuh? Anda bisa jelaskan? Karena balik lagi ada Lord Paduka Witan. Oh iya. Iya memang cair dari babak kedua. Tapi saya lihat Bagas, Bung, peran Bagas bagaimana, Bung? Bagas yang Bagas belum ya? Kakaknya, Bung. Ya, Bagas bek kanan. Oke lah, dia ngalir. Dia berdua sama si Fatur Rahman ya. Fatur Rahman Fajar. Pertama ya. Pertama Fatur Rahman berduet dengan Bagas, cuman Bagas untungnya lawan Myanmar. Ya. Bagas terlalu ke depan. Benar. Bagas terlalu ke depan, terlambat untuk kembali ke belakangnya, Bung. Iya. Kalau Arhan ya harus terus diasah lagi. Mungkin Arhan dalam segi menyerang kita bisa melihat umpan-umpan crossingnya. Tapi dia juga keteteran tadi lewat pemain yang kidal dari Myanmar. Dia keteteran. Iya. Itu satu PR Indonesia. Balik lagi kan ke fisik ya. Iya. Saya pribadi juga pengen maju mundur terus. Mungkin cuaca juga, Bung. Pertama Kamboja. Itu, kedua pasti fisik pasti beda. Fisik kalau dia Arhan fisiknya kuat, dia pasti kuat lah bolak-baliknya di saat menyerang, di saat bertahan. Nah itu fisik itu harus ada PR. Makanya Sintayong, di saat Sintayong megang, benar-benar yang dikejar itu kan fisik. Presurnya, Bung, gak ada presur dari timnas menurut saya ya. Gak seperti ya kalau bukan kita membanding-bandingkan, namun kita menganalisanya. Kita menganalisanya gak sampai gegen press lebih, kita ke menunggu. Kalau taruhlah nanti di semifinal, mungkin nanti Minggu, Bung, lawan Timor Leste ya, di atas kertas kita menang. Myanmar saja menang lawan Timor Leste 2-0 atau 3-0 menang. Ini gimana, Bung? Nantinya seperti misalkan ada kekurangan seperti Anda yang lihat bukan center back, pemain sayap ke depan, transisi ke belakangnya telat, bisa saja fatal, Bung, kalau lawan. Saya untuk di pertandingan selanjutnya melawan Timor Leste atau Kamboja ya? Timor Leste dulu. Melawan Timor Leste. Kalau saya jadi Indra Sapri kayak kemarin prediksi kayak kemarin. Oke, prediksinya. Catat ini prediksinya nih. Memanfaatkan rotasi pemain. Benar. Kita fokus aja untuk pikiran kita udah langsung ke semifinal. Kalau kita memaksakan pemain yang inti, kita ditakutkan ada cedera. Bisa saja untuk menerka-nerka tim kita ini bagaimana. Misalkan Witan, menurut Anda Witan dicadangkan dulu, alihkan ke Beckham. Marcelino tetap dimainkan dong. Witan kalau main dari cadangan,
di misalnya Indra Sapri ngedengar nih, kayak kemarin kan ngedengar ngomongan saya. Iya, mendengar mungkin Bu. Kalau Indra Sapri nanti lawan Timor Leste, Witan diistirahatkan, Beckham dulu main di kiri. Witan, di saat Witan pegang omongan saya, dia akan ngegolin. Wow, menarik nih. Ini Anda lagi-lagi Witan terus. Ada apa ini dengan Witan, Pak Eki? Sebenarnya gini, bukan karena saya benci dengan Witan, justru karena saya peduli sama Witan. Ini kalau sudah besar begitu si channel ini bisa dilihat-lihat, ini akan ke orangnya. Anda gak apa-apa ke orangnya. Sekesal apa? Bukan sekesal. Ya, bukan kesel. Kritik keras. Kritik membangun. Kalau saya ngomong kesel, Witan nih. Oh iya, jangan lah. Membangun. Witan ambil keputusan cepat. Oke. Karena apa? Karena saya peduli. Peduli. Saya melihat ada potensi besar di dirinya Witan. Ada potensi besar. Dia punya potensi. Udah nantilah untuk itu mah stop dulu. Kita masih banyak Bung. Kalau saya nggak sayang sama Witan, saya nggak akan peduliin Witan. Oke. Witan mau main jelek main bagus saya nggak peduliin. Tapi kan saya sayang sama Witan. Benar. Itulah kecintaan kita. Banyak sekali orang yang ingin menganalisa dan apapun, cuman ruang lingkupnya. Bukan tidak mau para di Indonesia, hanya terbatas saja karena mungkin masalah waktu. Masalah mengeditnya juga. Wah itulah. Dan lain sebagainya. Kini Bung, ke striker nih Bung. Striker ya. Kemarin prediksikan ya. Ya. Di saat dia 1 gol muncul. Menarik. Striker semoga nanti gacor di semifinal. Pokoknya Indonesia akan ke semifinal, namun semoga tidak menjadi kutukan. Lagi-lagi kita sebagai semifinalis, bukan sebagai sang juara. Kalau lihat terlepas dari 5-0, kalau saya melihat dari permainan Indonesia untuk sekedar semifinal sudah bisa. Tapi kita tidak bisa menilai dari 2 pertandingan. Saya masih penasaran di pertandingan lawan Timor Leste, di pertandingan melawan Kamboja. Apakah ada perkembangan? Apakah ada evaluasi dari Indra Sapri untuk menjadi permainan yang lebih cair lagi, untuk tidak mempadukakan Lord Witan. Tapi sebenarnya kalau Witan bisa evaluasi, itu baik buat Indonesia juga. Benar. Kita balik lagi terlalu lebar ya. Kita terlalu ke Witan. Sananta ya. Sananta Ramadan. Ya, kenapa kemarin saya kritik kenapa Muhammad Rizky Ridho ngambil tendangan penalti. Ya. Seandainya kalau dari kemarin Rizky Ridho sekarang Bung bakal jadi top score. Top score benar. Kemarin saya ngomong ini baru berarti top score baru 2 ini. 2 gol. 2 gol. Mungkin ada dari mungkin kemarin Indra Sapri mendengar kalau misalnya ada penalti. Ambil kasih Sananta. Mungkin dia sedang tertidur mendengar podcast ini. Ya, subscribe ya. Lanjut Bung. Nah, jadi yang tadi kita ngebahas Sananta ya. Di saat namanya striker butuh satu pecah telur aja sih sebenarnya. Benar. Di saat udah 1 pecah telur, gol selanjutnya itu akan tergelosor gol lagi. Sananta itu cuma butuh itu. Sananta sudah 2 gol. Sekarang ada namanya Titan. Sananta itu saya pikir Indra Sapri sangat cerdas. Ya. Si Sananta udah naik, percaya dirinya udah naik. Udah cukup 2 gol, dia ganti dengan Titan. Setuju berarti Anda dengan? Sangat setuju. Kenapa? Untuk diistirahatkan. Balik lagi tadi awal saya omong, Indonesia harus ada rotasi. Benar. Nah di saat Titan masuk, namanya striker. Balik lagi tadi butuh 1 gol. Si Titan udah buka kerannya. Insya Allah keran-keran ke depannya. Di saat Sananta mandul, Titan muncul sebagai super sub. Posturnya juga hampir sama ini Bung. Posturnya hampir sama, cuman tinggal instingnya aja. Iya. Babak pertama masih keganjal karena ada Witan. Kedua ini rotasi setelah kita unggul besar, jauh hari main di Witan diganti, kemudian Beckham peluang 2 itu Bung harusnya jadi gol juga, banyak peluang babak kedua. Ini bisa menjadi kritikan Anda juga, analisa Anda. Justru saya nggak mau kritik sama Indra Sapri, justru saya mau angkat topi sama Indra Sapri. Dia sekarang mau merendahkan hati untuk mengganti Witan, untuk mengganti Marcelino. Iya. Dia sudah berani Marcelino diganti oleh Beckham. Kemudian Taupani
main itu siapa dong? Tovani mau diganti kayaknya dia. Diganti sama Ananda Raihan itu menit akhir. Nah itu yang kemarin saya Dewangga tidak tergantikan. Itu yang kemarin saya bilang ke Bung Akasis, Ananda Raihan tidak cocok untuk jadi jangkar. Yang jangkar sebagai jangkar itu harus punya postur tubuh yang memadai karena dia yang akan mematah-matahkan. Yang kecuali dia nggak punya postur tapi dia punya kecerdasan seperti Pirlo. Seperti Jorginho, Perati bukan jangkar. Oh bukannya. Perati di CM. Jorginho, Pirlo itu sangat-sangat cerdas di tengah. Benar. Harus punya kecerdasan. Walaupun dia nggak bisa main kasar, main habis, tapi dia punya kecerdasan. Berarti semua itu ada dari Dewangga, namun minusnya dia tidak seperti Pirlo. Nah, kalau Dewangga beda lagi dengan Jorginho dengan Pirlo. Dia DMF murni. DMF murni itu seperti kayak kalau untuk gelandang bertahan Vidal. Iya. Vidal. Rodri, Busquets itu gelandang DMF itu seperti Dewangga. Oh iya. Hanya bisa mengalirkan. Kalau kesananya ya attacking midfielder, center midfielder. Dan kita bisa melihat lagi untuk di pertandingan kali ini setelah adanya rotasi tengah, malahan tidak ada Witan, kemudian tidak ada Marcelino. Menyerangnya semakin baik, Bung. Nah, karena pemain-pemain yang di pelapis itu akan menunjukkan potensinya. Nah, dia ingin membuktikan bersaing dalam tim ini sangat positif ya. Maka tadi saya bilang, Indra Sapri saya angkat topi. Dia berani merotasi pemain. Dia berani merotasi pemain bintang. Marcelino main di luar, Bung. Iya, benar. Beckham pemain inti, Bung, di Persib. Dia berani mencadangkan Beckham. Marcelino dia berani mengganti Marcelino. Kalau Indra Sapri bisa egois, bisa main duaan lagi, tapi Paduka punten. Iya. Paduka istirahat dulu, masukin Beckham. Benar. Saya bilang tadi, misalnya Indra Sapri pakai ini, berani pertandingan selanjutnya. Witan bakal ngegolin tadi saya bilang. Oh, kalau Paduka Witan kalau dicadangkan terlebih dahulu dimainkan si Beckham. Karena gini, Witan kan dari yang waktu saya pertandingan analisis pertama saya kasih statement Witan dibesarkan oleh media. Yang saya takutin Witan star syndrome. Oh iya, dia bisa merasa besar. Nah, justru harus ada teguran dari pelatih. Ini diistirahatin. Ada peluang malah nyengir. Kalau saya gak suka tuh pemain, kalau seandainya kita kalah, peluang yang di depan mata masa kita nyengir, tidak merasa bersalah, Bung. Ya, itu Witan lagi ini bahaya ini. Ini ke Witan lagi. Peduli Witan. Saya sayang sama Witan. Oke. Kemudian nih, apakah prediksi Anda nanti untuk lawan Timor Leste? Indra Sapri akan memainkan siapa saja? Apakah mungkin dengan 8 pemain yang tadi dimainkan ataupun dirobak ataupun gimana ini, Bu? Kayaknya untuk lawan Timor Leste, dia akan mengistirahatkan Hernando bisa. Nah, tadi saya clean sheet loh Indonesia ini. Saya terlepas dari clean sheet di 2 pertandingan. Tapi menarik pemirsa. Saya melihat dari individunya Hernando. Ya. Tadi ada satu kesalahan. Cukup saya cukup bilang itu vital. Karena itu di saat di syuting harusnya ditangkap. Dia lepas dari tangkapan. Itu satu peluang dari Myanmar tadi. Itu hampir-hampiran gol. Kita walaupun tetap 5-1 tetap evaluasi harus ada evaluasi, harus ada perkembangan. Sampai serinci itu ya, Bung. Saya tidak terlalu melihat itu, Bung. Kalau karena pertandingan kita masih panjang. Habis dari sini kita melawan Kamboja. Lawan Kamboja emang dikata Timor. Terlepas dari itu 2 itu. Lawan Kamboja emang kalau di atas kertas itu Kamboja masih di bawah kita. Tapi jangan lupakan Kamboja sebagai tuan rumah. 12 pemain. Kamboja bermain sebanyak 12 pemain dengan supporter. Kemarin saya melihat Kamboja bermain, itu supporter full. Sangat banyak. Itu sangat banyak. Berarti itu kan ada satu tekanan untuk pemain-pemain Indonesia. Oke, Pak Ki.
Dari striker sudah ada Ramadan Sananta, Irfan Jauhari yang kemarin mencetak gol, sekarang tidak pemirsa, tapi agak sedikit bagus tadi. Mungkin performanya nggak sebagus kemarin karena kemarin ngegolin dari Jauhari. Tadi agak sedikit telat gimana begitu. Ya dari semua, dari all-nya Pak Eki, dari Bung Eki, dari semuanya Anda mengacungi jempol, angkat topi kepada Indra Syafri. Kemudian berbagai rotasi yang Anda kritiki dijalankan dengan baik oleh beliau dengan strategi-strategi yang dilakukan sangat tepat sekali, analisa ataupun prediksi Anda. Dan kemudian nantinya Indonesia gimana nih lawan Timor Leste? Menurut saya lebih fokus untuk ke semifinalnya. Tetapi kita jangan meremehkan hanya bukan senegara ya, setim dari Timor Leste yang berbeda levelnya dengan kita, Bung. Tetap untuk rotasi harus tetap ada rotasi. Ya. Tapi yang maksud saya rotasi nggak semua 11-11-11-nya orang diganti. Oh benar. Harus ada satu jenderal. Misalnya Marcelino atau Beckham, tidak bisa dua-duanya tidak main. Itu harus ada yang salah satu main di jangkar itu. Terus di belakang Rido itu kan mengenerali di lini belakang. Rido harus tetap main atau didampingi sama Ferrari. Tidak bisa antara dua-dua itu, dia nggak bisa atau dua-duanya nggak main, itu tidak bisa. Karena rotasi nggak semua harus rotasi. Tapi ada satu kalau bocor kayak di rumah ya genteng. Kalau satu bocor kita tutup, nggak semuanya harus diganti dong gentengnya. Tapi benar. Yang bocor itu yang kita tutup. Oke, menarik ini. Ferrari juga bisa saja menjadi leader juga, Bung, karena Ferrari juga menjadi kapten, Bung. Ya, di usia 20-nya itu. Ferrari kenapa? Karena dia punya jam terbang yang lumayan banyak ya di Persija. Iya, dipercaya ini. Persija dia dipercaya dengan umur yang masih belia. Di umur 20 ke kita, Bung. Ya. 20 lagi ngapain, Bung? Kita masih pacaran, Bung. Masih dia udah timnas. Menarik, ya benar. Tapi ini, Bung, berarti disiplinnya dia saya sangat suka dengan pemain-pemain yang sangat tengil. Dia tengil. Ada kalau ya dari Persib Bandung ada. Waktu Persib Bandung kalah. Tuh lihat dari papan skor. Itu timnas U20. Kan skornya 2-0 tuh. Itu kalau baperan gimana? Dia dengan tengilnya itu ya positif gak apa-apa. Namun ada hal plus minusnya. Tetapi saya sangat suka dengan pemain-pemain tengil dengan mental baja, Bung. Karena itu semakin dia terpuruk ataupun dapat bully, dia bisa naik, Bung. Marcelino, Bung, contohnya. Ini Ferrari. Ini pemain-pemain tengil. Yang sayangnya Lord tidak memiliki tengilnya itu nih. Lord itu Paduka, Lord dia terlalu polos. Ada momen, Bung. Senyum. Ya, ada momen tadi saat kiper. Kalau dia lebih ngotot seperti Lionel Messi, tidak mengandalkan hanya dibenyeng, dikenyang, ditarik sedikit. Oh iya. Dia bisa saja langsung. Dia ngolongin kiper itu ya. Kiper terlalu maju jauh itu ya. Witan lagi nih. Kenapa, Bung? Anda mancing Witan terus nih, Bung? Ya emang saya juga ya emang greget ya. Lama-lama di DM sama Witan. Bisa jadi. Kenapa gua lagi kata dia. The Jack bisa saja ya men-DM ini. Tapi ya gak apa-apa lah, mau diteror mau gimana. Yang penting ini timnas Indonesia Bung, maju, Bung. Terlalu jauh, Bung. Walaupun saya Viking Boboto. Ya. Jauh. Bukan karena Witan itu Jack. Enggak, itu personel bukan, tapi kita menganalisanya dengan dengan dia mengikuti dia itu dari dulu sampai dari dulu. Saya mengamati Witan dari pertama muncul Witan. Iya, sama Egy. Egy dibesarkan sekali. Egy waktu itu dikiranya bukan dari Indonesia, tapi dari Indonesia. Saya kira akan berkembang, Bung. Tapi Egy kalau tadi kayak balik lagi ke Witan. Witan percis saya Egy. Egy sama kelamaan ngambil keputusan. Finishing juga. Finishing nggak ada. Kalau Egy main simpel bakal jadi kelas dunia itu Egy. Ya sangat ya bukan dominan kiri seperti Messi tapi cuak lah begitu. Cuman tadi pertanyaan apa nih, Bung? Ya. Jadi lupa nih, Bung. Ya yang tadi yang peluang tadi jadi Lord dari Lord. Jadi kalau kita ke Lord kita akan
Panjang lagi, ya gak usah lah. Kita fokus. Nanya lain. Ya kita ke fokus saja. Apakah kiper digantikan dengan kata tadi? Oh ya tadi saya bilang ya prediksi rotasi di pertandingan Timor Leste. Ya. Pertama Fernando, feeling saya kalau Indra Sapri melihat peluang memberikan jam terbang, Fernando digantikan. Karena kita kasih rotasi. Cadangan kita juga harus dimainkan. Iya dong. Kalau nantinya tim inti kita waktu semifinal tidak berkembang, ada cadangan, Bung. Kita nggak tahu kan. Cadangan itu menurut Anda ya, cadangan itu bukan berarti jelek. Oh enggak. Tetapi itu pilihan pelatih sama juga. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Kalau main semua kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya saya sangat setuju di mana ada pemain itu mentalnya dari awal, kemudian jadi super sub dan ya banyak sekali. Menurut saya dari striker ini sudah aman lah. Dari tengah sudah dirotasi aman, back aman. Feeling saya kiper akan diganti, Pratama Arhan akan diganti. Dicoba ya. Kalau Pratama Arhan diganti oleh siapa, Bung? Kayaknya Dewangga akan digeser ke kiri. Dicoba lagi ini. Jangkar oleh Ananda. Kayaknya Dewangga akan dicobain ke kiri. Dijangkar kayaknya si Indra Sapri tadi kenapa mainkan Ananda? Kayaknya Indra Sapri masih penasaran sama potensi Ananda. Iya. Apalagi dia pemain inti dari Makassar, otomatis dengan juara. Juga ini Bung menarik, Rio Fahmi kan ini pemain Liga 1 terbaik, kemudian kemarin juga baik. Mungkin Indra Sapri ingin memainkan Bagas menyerang, tapi Rio Fahmi juga kan memberi assist 2, Bung. Ya. Kita kan nggak tahu di dalam lapangan Rio Fahmi keadaannya seperti apa. Oh ya mungkin ya. Indra Sapri punya kacamata sendiri. Kita nggak tahu Rio Fahmi entah itu cedera, Rio Fahmi entah itu lagi demam atau lagi di jempol kakinya lagi cantengan kan. Bisa saja. Nggak bisa nendang kalau cantengan. Iya bisa saja sakit, dalam latihan. Iya. Oh iya. Kalau lagi sakit kuku di ujung-ujungnya tuh. Iya. Warna udah biru. Kalau dipegang bau banget tuh. Iya. Kalau nendang bola sakit. Itu namanya kalau di Jakarta jempol cantengan. Oh, jempol cantengan itu. Oh, kali aja benar jempol cantengan ya kalau ya. Pak Eki. Oh, Bung Eki. Untuk di tengah untuk di striker kayaknya tetap di Sananta. Titan juga bagus, Bung. Titan pasti bakal jadi super sub. Ya. Kalau saya pribadi Marcelino istirahat. Ya. Udah terlalu capek ya. Udah terlalu capek ngegendong 2 pertandingan. Iya benar. Marcelino istirahat. Percayakan ke Beckham di menit pertama. Menarik. Analisa Anda di stop dulu, ini masih panjang mungkin kalau diceritakan, Bung. Masih ada iklan lagi nih. Ya, untuk teman-teman kalau belum mengenal dari Bung Eki ini, beliau sekarang sedang mengurus tim dari Sauyunan. Menarik, Sauyunan itu dari Sauyunan FC itu dari Garut. Berapa itu? Tahun berapa itu? 2022. Kita baru November. Baru November. Beliau ini klub komunitas mungkin sejarah pertama tampil di Indonesia Super League. Bukan Indonesia Super League. ISL atau Super Deal 2 miliar. Walaupun kita nggak masuk ISL bola, tapi masuk Super Deal 2 miliar. Menarik ini, sebuah komunitas yang sangat baru tapi mengguncang gitu. Dan menarik Pak Eki, Bung Eki di sini Sauyunan ada Instagramnya. Instagram ada di Sauyunan FC. Sauyunan FC untuk di tahun ini kita udah lumayan. Ini dari tahun apa? Tahun ini kita udah lumayan ada beberapa jadwal padat di tahun-tahun ini. Kita akan kalau di Garut kan kita terkenal dengan Danrem Cup. Kita akan mengikuti Danrem Cup. Kita akan mengikuti Garut Premier League. Wow, ada itu Garut Premier League? Ya. Anda belum tahu ya? Belum tahu. Nanti dibahas ya bisa. Itu masih sembunyi-sembunyi. Oke, bakal ada. Kemudian Garut Premier League sama kita fokus kemarin kan udah Super Deal. Kita lagi ancang-ancang Family 100. Wow. Pokoknya masuk TV terus pokoknya. Oke, menarik sekali nih tim kita dari sepak bola kita bisa bersilaturahmi juga kita bisa ya kuis-kuis bisa ya holiday ya. Sama satu nanti di Danrem Cup kita akan ada kejutan besar di Danrem. Pemain kejutan besar. Wow. Pemain asing pertama di Garut nanti. Wow, asli. Oh, menarik ini untuk disaksikan dari tim Sauyunan ini. Dari sponsornya ini dari Panjaya juga ada siapa itu? Ada website Toyota ID ya, ini beliau dari apa namanya? Dari Toyota ya berarti.
Ya itulah kalau gitu mengenal Pak Eki ya silakan saja untuk ke Instagramnya. Nanti mungkin kita bikin satu konten sayunan mungkin Pak. Oh bisa sayunan bisa. Oke bisa dari bermain, dari gol-golnya ya oke lah bisa Pak Eki untuk ya ke sayunan ya kau. Apalagi saya juga hampir begitu tahu semua ya mungkin muka-mukanya Pak Eki. Kalau nama-namanya ya masih ABCD belum bisa mengabjad dengan baik. Dan ya untuk pemirsa penonton dari Akasis, kali ini analisa dari Pak Eki seperti Coach Justin bisa saya bilang karena saya suka dengan tengil-tengil dari Coach Justin itu sangat ya menjadi ayah-ayahnya dari sepak bola. Bisa dibilang, tapi ada pro dan kontra ya gak apa-apa. Tapi untuk kali ini benar-benar real analisa dari Pak Eki benar-benar. Saya ingin kayak Coach Justin nih. Apa, Bung? Saya ingin taruhan sama Bung Agus. Oh ya, gimana ini? Nah, kalau Witan lawan Timor Leste, dia super sub, pasti dia ngegolin. Kalau menurut saya, Bung, yang akan ngegolin, kalau itu menurut Anda, tapi menurut saya. Kita bahas Witan dulu aja. Ngegolin atau enggak? Kalau menurut saya enggak Beckham bakal ngegolin. Super sub, kalau super sub ya. Kalau super sub dia pasti ngegolin. Kalau dari main pertama saya enggak taruhan. Kalau super sub saya ngegolin. Oke, menarik. Ini catat pemirsa Akasis. Kalau salah, ini studio ada kipas angin. Panas ya, belum diapa-apakan. Ini juga belum diapa-apakan. Dan ya terima kasih. Jangan lupa selalu support channel ini untuk teman-teman. Untuk berkomentar silakan berkomentar apapun untuk kritikan-kritikan membangun. Entah itu dari channel Akasis, dari kitanya, dari pemain-pemainnya, dari Indonesianya dan semuanya. Dan ya terima kasih untuk waktunya dapat melihat video ini. Dan Pak Eki, semoga sehat selalu, Sayunan selalu menjadi tim sepak bola yang sangat jaya. Entah itu dari dari gelar juara, dari silaturahmi dan lain sebagainya. Dapat membantu juga orang-orang mungkin saya dari sosialnya. Dan ya Akasis pamit, Bung Eki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya sepak bola Indonesia.